Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bersemangat. Perkenalkan, nama Ibu Nurel Amelia. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kurikulum SMAN 1 Daha Utara. Karena sebagai siswa baru, adik-adikku perlu mengetahui tentang kurikulum SMA Negeri 1 Daha Utara. Berbicara tentang kurikulum itu sangatlah luas adik-adik, tapi di sini Ibu akan memberikan materi kurikulum yang beberapa item saja. Yang pertama tentang visi dan misi SMA Negeri 1 Daha Utara. Yang kedua tentang struktur kurikulum. Yang ketiga tentang kriteria ketuntasan belajar minimal. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang visi dan misi SMA Negeri 1 Daha Utara. Visi dari SMA Negeri 1 Daha Utara adalah membangun generasi yang cerdas, agamis, dan berbudaya. Ibu ulang, visi dari SMA Negeri 1 Daha Utara adalah membangun generasi yang cerdas, agamis, dan berbudaya. Adapun indikator-indikator dari pencapaian visi adalah yang pertama, terwujudnya keimanan, ketakwaan, dan berbudi pekerti luhur. Jadi diharapkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Daha Utara itu dapat mewujudkan keimanan, ketakwaan, dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, terwujudnya prestasi dalam bidang akademis dengan peningkatan mutu lulusan, siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk memasuki dunia kerja. Jadi diharapkan setelah selesai dari SMA Negeri 1 Daha Utara, kita memiliki mutu lulusan yang siap melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan ke dunia kerja. Yang ketiga, terwujudnya prestasi siswa dalam bidang akademik, baik itu di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Jadi kita berharap prestasi kita itu terus meningkat. Jadi mari kita berprestasi dengan bergabung di SMA Negeri 1 Daha Utara. Yang berikutnya, terwujudnya prestasi siswa dalam bidang akademik, dalam bidang non akademik, baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional serta internasional. Jadi kalau tadi di bidang akademik, kita juga mengharapkan prestasi di bidang non akademik. Berikutnya, terwujudnya proses pembelajaran yang berbasis TIK. Jadi kita jangan sampai ketinggalan dengan teknologi, apalagi sekarang semakin canggih. Jadi diharapkan dengan bergabung di SMA Negeri 1 Daha Utara,
kalian juga memiliki IT yang mumpuni. Yang berikutnya, terwujudnya kejujuran, kedisiplinan, dan ketertiban. Jadi di sini bukan cuma hal akademik, tapi kedisiplinan, kejujuran, serta ketertiban juga harus kalian miliki dengan bergabung di SMA Negeri 1 Daha Utara. Kemudian terwujudnya prestasi dalam bidang peningkatan kualitas guru. Jadi guru-guru di SMA Negeri 1 Daha Utara juga selalu meningkatkan prestasinya. Yang berikutnya, terwujudnya budaya cinta lingkungan dan alam serta terwujudnya budaya cinta lingkungan dan alam dari seluruh warga sekolah. Perlu adik-adikku ketahui bahwa kita sudah pernah ditunjuk untuk menjadi sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, sehingga kita mengharapkan seluruh warga SMA Negeri 1 Daha Utara terus berpartisipasi dalam peningkatan peningkatan baik itu dari segi program sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, juga kita diharapkan untuk selalu menjaga lingkungan. Yang berikutnya, kalau tadi visi dengan indikator visi, sekarang kita perlu mengetahui misi dari SMA Negeri 1 Daha Utara, karena ada visi dan ada misi. Untuk misi SMA Negeri 1 Daha Utara yaitu yang pertama, meningkatkan peran aktif peserta didik dalam pembelajaran yang membangun kecerdasan. Jadi kita berharap peserta didik itu selalu aktif dalam pembelajaran untuk membangun kecerdasan. Yang berikutnya, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi pembinaan imtak dan akhlak mulia. Jadi di sini kita bukan cuma diberikan pembelajaran secara akademik, tapi juga dididik agar kalian bisa mempunyai adab dan akhlak yang mulia. Yang berikutnya, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Jadi dengan bergabung di SMA Negeri 1 Daha Utara, kita harus punya karakter dalam menghadapi dunia luar. Kita harus punya karakter, harus punya budaya. Jangan sampai kita terbawa arus. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, misi yang keempat itu adalah mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup berbasis kewirausahaan dengan manajemen yang partisipasif dan transparan. Jadi insya Allah nanti kita di SMA Negeri 1 Daha Utara ini akan membina jiwa kewirausahaan peserta didiknya. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu mengintegrasikan pembelajaran yang berwawasan lingkungan. Jadi kita berharap supaya pembelajaran kita itu bukan cuma nanti dalam hal akademik, sekali lagi bukan dalam hal akademik saja, tapi kita lebih mencintai lingkungan juga. Yang berikutnya, membudayakan kepedulian peserta didik dan warga sekolah untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Kemudian yang berikutnya lagi itu mengembangkan komitmen bersama untuk pencegahan pencemaran lingkungan. Jadi kita harus
benar-benar berkomitmen, baik mulai dari diri sendiri, kemudian kelompok dan seterusnya, agar kita dapat mencegah pencemaran lingkungan. Tadi Ibu sampaikan visi dan misi dari SMA Negeri 1 Daha Utara. Kemudian dalam penyusunan kurikulum SMA Negeri 1 Daha Utara tentunya punya landasan sebagai dasar dalam pelaksanaan baik itu proses pembelajaran dan yang lainnya. Jadi dasar-dasar yang diambil dari penyusunan kurikulum yaitu yang pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar proses, dan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang standar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk landasan-landasan sebenarnya sangat banyak yang kita sebagai acuan kita, sebagai acuan penyusunan kurikulum SMA Negeri 1 Daha Utara. Yang Ibu sampaikan tadi hanya beberapa landasan saja. Nah, untuk situasi pandemik seperti ini, kita juga punya dasar atau landasan untuk proses pembelajaran, yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemendikbud, serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 juga tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Yang berikutnya yaitu Surat Edaran Kemendikbud. Jadi Surat Edaran Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Sehingga kemarin untuk ujian nasional, kemudian ujian sekolah, dan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB itu dilaksanakan secara online atau daring. Yang berikutnya yaitu mengenai filosofis dari kurikulum SMA Negeri 1 Daha Utara. Kita menggunakan kurikulum 2013 sejak kalau tidak salah sejak tahun 2017, kalau sebelum-sebelumnya kita masih menggunakan kurikulum KTSP. Nah, ada filosofis dalam kurikulum 2013, yaitu kurikulum itu memberikan dasar bagi pengembangan seluruh peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional. Kemudian kurikulum 2013 itu dikembangkan menggunakan filosofi bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa. Peserta didik itu adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Dan pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik. Jadi dengan pendidikan kita berharap kita dapat membangun kehidupan yang masa kini dan masa depan itu lebih baik.
Ada 3 domain yang diharapkan kompetensinya berkembang pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu domain sikap. Untuk domain sikap ini diharapkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial dan alam, serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Jadi peserta didik itu dalam hal sikap diharapkan merupakan cerminan bangsa dalam pergaulan dunia itu secara luasnya. Kemudian dari segi pengetahuan atau domain pengetahuan, kompetensi yang diharapkan dari peserta didik adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Kemudian keterampilan, jadi domain yang ketiga yaitu domain keterampilan. Maka diharapkan peserta didik itu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Jadi diharapkan siswa itu bisa mengembangkan keterampilannya secara abstrak ataupun konkret secara mandiri. Jadi terus berkembang, terus kreatif. Kemudian ini yang sangat penting untuk adik-adikku karena kalian siswa baru, maka mungkin ada yang bertanya, nanti di SMA Negeri 1 Daha Utara mata pelajaran apa saja yang kalian ambil? Nah, kurikulum juga berkenaan dengan itu, jadi berkenaan dengan struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum itu menjelaskan tentang mata pelajaran apa pada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk ini akan Ibu jabarkan mata pelajaran kelas 10 yang akan kalian ambil. Mata pelajaran nanti akan terbagi beberapa poin. Yang pertama, materi kelompok A, mata pelajaran kelompok A atau mata pelajaran wajib A. Apa saja mata pelajaran wajib A? Perlu adik-adik ingat bahwa yang pertama mata pelajaran yang akan kamu peroleh, kamu pelajari di SMA Negeri 1 Daha Utara adalah yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi ada pendidikan agama. Dalam setiap minggunya 3 jam pelajaran. Ibu ulang, untuk mata pelajaran pendidikan agama itu akan kalian dapatkan 3 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN, kalian akan peroleh 2 jam dalam setiap minggunya. Yang ketiga, mata pelajaran Bahasa Indonesia, 4 jam dalam setiap minggunya. Kemudian yang keempat, mata pelajaran Matematika wajib akan kalian peroleh 4 jam dalam setiap minggunya. Dan kemudian yang kelima, sejarah Indonesia 2 jam dalam setiap minggunya. Dan yang keenam, bahasa Inggris 2 jam dalam setiap minggunya. Jadi
untuk mata pelajaran wajib A itu ada 6 mata pelajaran. Ibu ulang, yang pertama pendidikan agama 3 jam dalam setiap minggu, PKN 2 jam dalam setiap minggu, bahasa Indonesia 4 jam dalam setiap minggu, matematika 4 jam dalam setiap minggu, sejarah Indonesia 2 jam dalam setiap minggu, kemudian bahasa Inggris 2 jam dalam setiap minggu. Jadi untuk mata pelajaran wajib A itu ada 6 mata pelajaran. Yang berikutnya mata pelajaran kelompok B atau wajib B. Yang pertama adalah seni budaya 2 jam dalam setiap minggunya. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau penjaskes itu 3 jam dalam setiap minggunya. Yang berikutnya prakarya dan kewirausahaan 2 jam dalam setiap minggu. Dan muatan lokal nanti kemungkinan pendidikan Al-Quran itu 2 jam dalam setiap minggunya. Ibu ulang, untuk kelompok wajib B ada 4 mata pelajaran, yaitu seni budaya, penjaskes, prakarya, dan muatan lokal. Sudah berapa mata pelajaran yang adik-adik ketahui? Berarti ada 10 mata pelajaran. 6 mata pelajaran wajib A dan 4 mata pelajaran wajib B. Nah, untuk SMA Negeri 1 Daha Utara itu membuka 2 jurusan. Yang pertama jurusan Matematika Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA. Yang kedua jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial atau EPS. Jadi ingat, di SMA Negeri 1 Daha Utara ada 2 jurusan. Nah, untuk mata pelajaran wajib A dan wajib B, baik kamu jurusan MIPA atau kamu jurusan EPS akan sama-sama memperoleh. Jadi yang jurusan MIPA juga memperoleh mata pelajaran wajib A dan wajib B. Juga mata pelajaran jurusan EPS akan memperoleh wajib A dan wajib B. Lalu apa bedanya jurusan IPA dan jurusan EPS? Ada. Berikut akan Ibu sampaikan mata pelajaran peminatan. Nah, ini yang membedakan kalau kamu jurusan MIPA atau kamu jurusan EPS. Kalau kamu jurusan MIPA, maka kamu akan memperoleh 4 mata pelajaran ciri khas MIPA. Apa ciri khas MIPA? Yang pertama, kamu dapat lagi mata pelajaran matematika peminatan. Untuk kelas 10, matematika peminatan dalam setiap minggunya itu 3 jam pelajaran. Ingat, kamu yang jurusan MIPA akan memperoleh lagi yang namanya mata pelajaran matematika peminatan. Dan waktunya itu 3 jam pelajaran dalam setiap minggunya. Yang kedua, tadi kan Ibu bilang 4 ciri khas jurusan MIPA. Yang pertama mata pelajaran matematika dan matematika peminatan. Yang kedua itu mata pelajaran biologi. Ayo yang suka biologi. Nah, di jurusan MIPA kamu akan memperoleh mata pelajaran biologi dalam setiap minggunya. Untuk kelas 10 itu 3 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran apa? Mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia dalam setiap minggunya 3 jam pelajaran juga untuk kelas 10. Keempat, ciri khas MIPA yang keempat itu adalah mata pelajaran fisika. Dalam setiap minggu juga 3 jam pelajaran untuk kelas 10. Jika kamu kelas 11 nanti berbeda lagi. Ibu ulang.
Kalau kamu jurusan MIPA tadi memperoleh mata pelajaran apa? Yang pertama mata pelajaran wajib A, ada 6 mata pelajaran. Wajib B, ada 4 mata pelajaran. Peminatan MIPA, ada 4 mata pelajaran. Sudah berapa? Sudah 14 mata pelajaran. Ada lagi? Ada. Untuk jurusan MIPA, siapa tahu ingin tahu apa sih jurusan EPS? Sepertinya saya tertarik dengan mata pelajaran yang jurusan EPS. Nah, di SMA Negeri 1 Daha Utara itu ada namanya mata pelajaran lintas minat. Jadi kami menyuguhkan pilihan yang MIPA, jurusan MIPA bisa memperoleh 2 pelajaran lintas minat. Jadi kamu nanti akan diberikan mata pelajaran jurusan EPS, baik itu ekonomi, sosiologi, ataupun geografi. Jadi jurusan MIPA dapat 2 mata pelajaran lintas minat untuk mata pelajaran EPS. Sehingga ada berapa mata pelajaran yang kamu peroleh totalnya? Itu berarti ada 16. Ada 16 mata pelajaran. Ibu ulang lagi. Wajib A 6, wajib B 4 pelajaran, sudah 10 mata pelajaran. Peminatan 4 mata pelajaran ditambah dengan lintas minat sehingga ada 16 mata pelajaran yang akan kamu peroleh di kelas 10. Nah, untuk yang jurusan EPS, ciri khas dari mata pelajaran EPS adalah yang pertama itu adalah sosiologi. Sosiologi dalam setiap minggunya 3 jam pelajaran. Kemudian ekonomi dalam setiap minggunya 3 jam pelajaran. Geografi dalam setiap minggunya 3 jam pelajaran. Kemudian ada lagi kamu dapat, kalau di wajib A kamu mendapatkan sejarah Indonesia namanya. Tapi kalau kamu jurusan EPS, kamu diberi lagi mata pelajaran EPS. Mata pelajaran apa namanya? Sejarah peminatan. Jadi yang di IPS 4 ciri mata pelajaran EPS yang kamu peroleh. 1, mata pelajaran sosiologi, 2 mata pelajaran ekonomi, 3 mata pelajaran geografi, dan 4 mata pelajaran sejarah peminatan. Itu yang membedakan antara IPA, MIPA, dan EPS. Dan sama nanti untuk jurusan EPS kamu juga memperoleh lintas minat mata pelajaran IPA. Jadi kamu bisa diberikan nanti mata pelajaran MIPA, baik itu fisika, kimia, biologi, atau nanti mungkin lintas minatnya ada yang bahasa Inggris. Sehingga untuk jurusan MIPA, jurusan EPS sama-sama mendapatkan 16 mata pelajaran. Ingat, 16 mata pelajaran. Siswa baru juga nanti harus mengetahui kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal. Kalau dulu namanya KKM, kalau sekarang namanya KBM. Berapa nilai yang dipatok di SMA Negeri 1 Daha Utara? Untuk KBM atau kriteria belajar minimal seluruh mata pelajaran di SMA Negeri 1 Daha Utara, nilai yang harus kamu capai adalah 70 minimalnya. Kalau kamu kurang dari 70 nilai, maka kamu dinyatakan tidak tuntas. Jadi KBM atau KKM untuk kelas 10 SMA Negeri 1 Daha Utara nilainya harus mencapai 70. Kalau lebih silahkan,
itu namanya lebih bagus, tapi minimalnya 70 nilai kalian. Mungkin itu yang Ibu sampaikan berkenaan dengan kurikulum SMA Negeri 1 Daha Utara. Demikian yang akan Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar meski di rumah.